Shalom teman-teman. Gimana nih kabar kalian selama pandemi sekarang? Nah, aku harap semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang baik ya. Dalam video kesaksian hari ini, aku mau sharing satu lagu yang sangat memuatkan aku banget akhir-akhir ini. Judulnya Kau Besertaku. Itu lagunya tentang ada kalanya kita tuh takut untuk melangkah, dan pada akhirnya Tuhan ingatkan kalau sebenarnya ada Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kita, apapun musim kehidupan kita. Jujur, untuk mempertahankan iman, untuk tetap optimis, untuk tetap berharap sama Tuhan, ada jatuh bangunnya. Kayak misalnya seminggu yang lalu, kayak aku bisa aja aku pasti bisa ngadepin ini semua, aku bisa ngejalanin perkuliahan aku. Tapi seminggu ini aku ngerasa insecure jujur, dan aku ngerasa nggak sanggup karena aku sekelas sama bapak-bapak peneliti kayak dari LAPAN, dari LIPI, atau dari Batan, juga sama bapak-bapak yang udah biasa gitu kerja di lapangan. Sedangkan sebagai aku yang fresh graduate, yang menurut aku ilmu aku nggak sebanyak mereka, dan pengalaman aku ya memang nggak sebanyak mereka tuh. Dan aku udah mulai penelitian, dan aku udah bolak-balik ke kampus akhir-akhir ini, dan tantangannya aku harus cepat selesai pada bulan April semuanya, data penelitian maupun untuk persiapan publikasi jurnal, karena pembimbing dua aku itu mahasiswa S3 dan dia harus lulus semester ini, jadi aku juga harus selesai semuanya bulan April ini. Ya jujur aku sebenarnya tertekan kayak gitu, banyak yang harus aku lakukan. Aku tahu sebenarnya kenapa aku ngerasa capek, kenapa aku ngerasa kewalahan, kenapa aku ngerasa berjuang sendiri, karena aku terlalu mengandalkan diriku sendiri dan aku nggak melibatkan Tuhan. Salah, itu sebenarnya salah banget teman-teman. Aku melakukan hal itu. Kayak aku nonton di video kesaksian gitu juga, dia bilang saya ilustrasinya kayak gini. Misalnya kayak aku di sini dan teman aku jaraknya jauh di sana, makanya kita jadi nggak dengar apa yang teman kita bilang kan. Tapi kalau teman kita ada di samping kita di sini, kita dengar apa yang teman kita bilang. Kayak gitu teman-teman. Ketika kita dekat sama Tuhan, suara Tuhan yang kita dengar, bukan suara insecure, bukan tekanan-tekanan yang ada dalam pikiran kita gitu. Sama kemarin juga aku belajar sebenarnya melarikan diri dari masalah itu sama dengan meragukan pertolongan Tuhan. Kita harus hati-hati sama itu. Jadi ya berani aja gitu ngadepin masalah, karena sebenarnya kalau kita peka dan kita mau lihat sekeliling kita, dan kita nggak banyak mengeluh, dan kita nggak banyak melihat hal-hal negatif, kita kan peka melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Misalnya kalau aku sekarang kayak pada akhirnya sebenarnya aku punya dapat dosen pembimbing yang baik, bapak S3 yang bantuin aku baik, anak S1 yang kerja sama aku juga baik. Udah gitu aku punya keluarga yang sebenarnya mendukung, punya teman-teman yang mendukung, dan juga Tuhan baik banget ngirimin teman-teman seangkatan aku di metalurgi 16 juga yang lanjut ke S2, dan akhirnya kita boleh belajar bareng gitu, sehingga aku sebenarnya nggak berjuang sendiri. Kayak aku harus belajar untuk peka dan melihat sebenarnya begitu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupanku. Satu hal yang mau aku sharing teman-teman, kalau kita ngerasa berjuang sendirian,
kalau kita ngerasa capek, kalau kita ngerasa kewalahan, ingat ada Bapa yang begitu mengasihi kita, ada Bapa yang peduli setiap detik kehidupan kita. Dia selalu menyertai kita, memberkati setiap langkah kaki kita. Juga teman-teman, ada doa orang-orang terkasih yang menyertai kita. Mungkin kita nggak tahu, bisa aja orang tua kita mendoakan kita, atau sahabat-sahabat kita di luar sana mendoakan kita. Dan satu hal yang aku pelajari, kalau misalnya aku flashback ke aku awal kuliah S1 pun, dulu aku ngerasa nggak sanggup sama lingkungan di teknik kayak gitu, ospeknya dan lainnya. Tapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan yang mampukan aku bisa lulus sampai akhir. Dan aku yakin dan percaya ketika Tuhan yang tolong hari-hari yang lalu, Tuhan yang sama juga yang akan menyertai Sinta dan teman-teman semua sampai kita menyelesaikan tantangan yang Tuhan kasih, sampai Tuhan menolong Sinta boleh lulus S2 nanti. Dan juga aku mau sharing, ada seseorang yang bilang ke aku dulu, katanya, nikmati hidupmu Sin, nikmati cerita besar yang udah Tuhan tulis buatmu. Dan ingat, penulis cerita kehidupan kita itu sang Bapa yang keren banget, dan ceritanya tuh nggak pernah terduga, dan dia pokoknya baik banget dalam kehidupan kita. Semoga sharing ini bisa memberkati kita semua, dan selamat mendengarkan lagu Kau Beserta.